وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda nabiyyina wa qaidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi tahirin tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi alladhina yattabi'unahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi informasi, berbagi ilmu dalam jaringan. Mudah-mudahan setiap nafas kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akal pikiran tenaga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun hamba-hamba Allah dan ciptaan Allah di semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, barangkali kita semua sudah memaklumi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan, yang sangat mengagetkan kita dan sangat menghentak sisi-sisi kemanusiaan kita secara universal. Di satu zaman di mana kesetaraan antar umat manusia, di satu zaman ketika kita menggaungkan untuk saling menghormati, saling memuliakan, justru kita disodorkan suatu peristiwa yang sesungguhnya peristiwa itu tidak selayaknya terjadi di suatu negeri yang mengklaim diri sebagai pemimpin peradaban manusia saat ini. Sahabat sekalian mungkin juga telah membaca bagaimana seorang George Floyd, seorang berkebangsaan Amerika berkulit hitam, dalam suatu peristiwa kemudian dilakukan secara tidak adil dan tidak beradab oleh oknum aparat negara yang kebetulan berkulit putih. Dalam video yang beredar kita melihat para aparat kepolisian yang berkulit putih memperlakukan George Floyd dengan cara yang sama sekali tidak manusiawi, di mana leher beliau dijepit, dan pada akhirnya kemudian pada saat dievakuasi ke rumah sakit, Floyd kemudian mengalami kematian. Peristiwa ini mendapatkan respon yang sangat luas dari masyarakat Amerika sendiri. Bukan hanya dari orang-orang kulit hitam, tetapi juga masyarakat yang berkulit putih. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, inilah suatu fakta dari pandangan hidup rasialisme yang meletakkan parameter ras, warna kulit sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam mengidentifikasi manusia. Suatu pandangan yang masih saja meletakkan strata sosial
perbedaan-perbedaan bahasa, suku, bangsa, adat istiadat, ya, kebudayaan, dan seterusnya sebagai sesuatu alat ukur untuk meletakkan siapa yang terhormat di antara manusia dan siapa yang lebih bermartabat di antara sesama manusia. Ideologi rasialisme ini juga sering disamakan dengan suatu istilah yang lain atau disinonimkan oleh para ahli sebagai rasisme, ya. Sehingga orang yang melakukannya dapat dikatakan sebagai seorang yang rasialis atau seorang yang rasis. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, bagaimana sebetulnya Islam memandang rasialisme, atau bagaimana perspektif Islam di dalam menilai pandangan-pandangan yang tidak manusiawi semacam ini. Saya ingin menguraikan fakta-fakta sejarah yang konkret dan tentu menjadi suatu bukti historis bagaimana Islam ini dilahirkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai din yang salah satu karakternya adalah Rabbani, suatu ajaran agama yang bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di dalam mengimplementasikan keseluruhan ajarannya pun berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting bagi kita untuk merujuk bagaimana pandangan Al-Quran terhadap hakikat seorang manusia yang hidup di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Ketika Al-Quran menggunakan diksi anak Adam, itu berarti memberikan satu pesan kepada kita. Dia berlaku dan mencakup makna secara universal. Siapapun di antara umat manusia ini yang memang dilahirkan dari Adam alaihissalam dan pasangannya yaitu Hawa, dikatakan oleh Allah sebagai ciptaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita apa yang dimaksud dengan karamatul insan. Secara hakiki, secara ontologis, siapapun manusia yang lahir di permukaan bumi ini, kita yakini sebagai makhlukun mukarram, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh bagi kita hanya karena perbedaan-perbedaan agama, apalagi hanya perbedaan ras, kulit, dan suku bangsa, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi kepada orang lain tersebut. Perhatikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hadir sebagai seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Beliau dengan tegas menyatakan, barang siapa yang menzalimi orang-orang non-muslim yang secara konstitusional diberikan hak untuk tinggal di Madinah, atau merendahkan kehormatannya, atau memberikannya suatu pekerjaan yang melampaui kemampuan fisiknya, atau mengambil harta atau hak dia tanpa kerelaan hatinya, maka kata Rasulullah, aku menjadi musuh dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan, barang siapa yang membunuh orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Itulah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita secara empirik, meletakkan kehormatan kemanusiaan meskipun di dalam fakta perbedaan-perbedaan keimanan dan keyakinan. Pada saat Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk menguasai kembali kota Mekah yang sekian lama ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tanah kelahiran beliau. Dan pada saat itu Rasulullah SAW hadir dengan kekuatan militer yang luar biasa. Dengan gagah beliau berdiri di Masjidil Haram. Dan kemudian beliau bertanya kepada masyarakat Quraisy, orang-orang Arab yang hadir di situ, "Ya ma'syara Quraisy, madza tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Hei orang-orang Quraisy, apa yang kalian pikirkan, apa yang harus aku lakukan pada saat ini terhadap kalian? Dengan penuh ketakutan mereka menyatakan, "Hei Muhammad, engkau adalah saudara kami yang baik, putra daripada saudara kami yang baik pula, dan tidak mungkin kau melakukan sesuatu kecuali yang baik." Lalu beliau menyatakan, "Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba 'alaikumul yawm idhhabu antum mutlaqa." Saya katakan kepada kalian hari ini sebagaimana Yusuf. Bila Yusuf dulu telah dizalimi oleh saudara-saudaranya waktu itu. Tapi pada saat Nabiullah Yusuf menjadi seorang tokoh negara yang sangat berwibawa. Dan saudara-saudaranya datang sebagai orang yang menerima bantuan tunai langsung dari negara. Yusuf dengan gagah menyatakan, "La tathriba 'alaikum al-yawm." Tidak ada celah bagi kalian hari ini. Dan aku pun mengatakan demikian kepada kalian, pergilah kalian sebagai orang-orang yang bebas. Pada saat itulah kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Dan sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam suasana kehidupan Arab yang penuh dengan tribalisme, kesukuan, penuh dengan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah pada masa itu, Al-Quran datang memproklamirkan satu hak kemanusiaan yang sangat dasar, di mana manusia pada saat itu tidak mengenal apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Islam memproklamirkannya. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, sejak awal kelahiran Islam di muka planet bumi ini, dia sudah mengajarkan kita suatu pandangan yang kosmopolitan, pandangan yang begitu bermartabat di dalam memandang realitas kemanusiaan yang berbeda ini. Demikian pula pada saat Rasulullah SAW melaksanakan haji yang pertama dan terakhir ketika itu, haji wada. Dan pada hari-hari tasyrik diantaranya beliau kemudian berpidato di hadapan para sahabat. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, ya, harta kekayaan kalian, kehormatan diri kalian adalah suci dan tidak boleh dinistakan oleh siapapun. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulia dan sucinya hari di mana kalian berada
saat ini, fi syahrikum hadza, pada bulan, karena waktu itu adalah tentu Asyurul Haram, bulan-bulan yang disucikan, wa fi baladikum hadza, dan di negeri ini yaitu Makkah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat bahwa ya, harta, nyawa, kekayaan, kemudian kemuliaan diri manusia itu di hadapan Allah adalah sesuatu yang suci, tidak boleh dinista. Sebagian Allah mensucikan bulan suci waktu itu, yakni Zulhijjah, dan sebagaimana Allah telah mensucikan kota Makkah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Rasulullah berpidato sedemikian rupa, kemudian beliau menyatakan, Allahumma hal ballagt, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan ajaranmu ini? Kemudian 3 kali beliau mengarahkan telunjuknya ke atas langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah mempersaksikan di hadapan Allah bagaimana deklarasi kehormatan umat manusia yang sedemikian rupa dijunjung tinggi di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan dinyatakan sahih. Beliau berpidato, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, kullukum di Adam, setiap kalian ini berasal dari Adam. Wa Adam khuliqa minat turab, dan Adam telah diciptakan oleh Allah dari tanah. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyin, ketahuilah tidak ada keutamaan dan kemuliaan bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Wala li ajamiyin ala arabiyyin, tidak juga sebaliknya, tidak ada kemuliaan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, tidak ada keutamaan bagi bangsa berkulit merah atas bangsa berkulit hitam. Wala li aswad ala ahmar, tidak juga ada keutamaan bangsa berkulit hitam atas bangsa berkulit merah, illa bitaqwallah, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengalamatkan ucapan beliau, ya ayuhan nas. Beliau menggunakan pilihan kata wahai manusia. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan ini secara universal kepada umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Beliau juga tidak menyatakan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian yang saya muliakan, ada satu kisah yang menarik ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau bercerita bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Muhajirin dan Ansar berada di Gaza waktu itu. Maka salah seorang lelaki dari kaum Muhajirin ya, mungkin semacam mendorong begitu ya, memukul dengan keras bagian belakang badan seorang Ansar, dan memang kemudian seorang Ansar tersebut marah begitu. Lalu ini memprovokasi ya, masyarakat yang lain. Lalu orang Ansor yang merasa disakiti tadi ya, mengatakan, ya lal Ansar, hei orang-orang Ansor, mestinya kalian kemudian berpihak kepada saya. Nah, yang pertama juga orang Muhajirin mengatakan, hei orang-orang Muhajirin, mestinya kalian berpihak kepada saya. Nabi mendengar seketika dan beliau sangat marah. Ma balu da'wal jahiliyah. Apa urusannya dengan klaim-klaim kebodohan? Klaim-klaim jahiliyah, kata Rasulullah. Sangat tegas Rasulullah menyatakan itu. Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan semua klaim-klaim jahiliyah itu, karena itu telah menjadi bangkai. Jadi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mentamsil bahwa perilaku-perilaku rasialisme, perilaku-perilaku asabiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah yang tidak lagi terukur, dinyatakan oleh Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu bangkai. Bagaimana sih kita melihat bangkai, sahabat sekalian? Bangkai itu tentu sesuatu yang menjijikkan, suatu yang tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin apalagi dicium, aromanya sangat busuk. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetarakan perilaku-perilaku rasialis seperti klaim-klaim jahiliyah, klaim kelompok, ras, suku, bangsa atau apapun, itu adalah sebagai bangkai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah melihat peristiwa yang terjadi di hadapan beliau. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis beliau menyatakan anna aqwaman sayabtakhiruna bi abaihimul ladzina qad matu innamahum fahmu jahannam. Rasul dengan tegas mengatakan sesungguhnya ada kaum-kaum, ada suku-suku nanti, ada kelompok-kelompok tertentu dari bangsa-bangsa tertentu akan berbangga diri dengan nenek moyang mereka yang telah mati. Sesungguhnya mereka itu adalah apa? Kata beliau, sebagai buih atau bahkan kayu bakar daripada neraka. Di dalam hadis yang lain, ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala mencela Bilal ibnu Rabah yang kebetulan waktu itu berkulit hitam. Kemudian beliau menyebutlah kulit hitam yang dimiliki oleh Bilal ibnu Rabah. Seketika Bilal ibnu Rabah kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan perilaku dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Rasulullah kemudian menyatakan, man da'a bida'watil asabiyah jahiliyah, barang siapa yang menyeru kepada seruan atau klaim-klaim fanatisme jahiliyah, fahuwa min ghusa'i jahannam, maka dia adalah bagian daripada buih di neraka jahannam. Para sahabat bertanya, wa in shalla wa in shama Rasulullah, meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa wahai Rasulullah, wa in shama wa in shalla wa in shama wa za'ama annahu muslim, meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa, dan meskipun dia mengklaim diri sebagai seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Sahabat sekalian yang saya muliakan, demikianlah perspektif Islam di dalam menilai dan memandang apa yang disebut dengan rasialisme atau perilaku-perilaku rasialis, perilaku yang rasis. Islam tidak mengenal itu, bahkan Islam menyamakannya dengan bangkai. Bangkai itu busuk, aromanya mengganggu kehidupan kita. Maka demikian pula dengan rasialisme, meskipun terjadi di bangsa yang dikatakan bangsa maju dan bangsa besar, tapi dalam pandangan Islam dia tidak lebih daripada bangkai yang menjijikkan di dalam peradaban dan kehidupan kita ini. Sahabat sekalian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.